Yo sobat telur, selamat datang di channel yang akan mereview film-film bergenre horor, misteri dan thriller yang baru Mince tonton. Kali ini Mince akan mereview sebuah film berjudul The Fish, berasal dari Inggris, yang menyajikan suatu tontonan yang membuat kita tertarik untuk terus mengikuti alur ceritanya sampai akhir ceritanya. Berdurasi selama 1,5 jam, The Fish memberikan sesuatu yang unik dari segi penyajiannya, di mana alur ceritanya dibagi menjadi 6 part. Namun sobat telur gak usah terkecoh mengikuti alur ceritanya, karena part-part itu tetap saling menyambung menjadi satu kesatuan alur cerita yang utuh. Tonton terus sampai akhir video ini karena review Mince ada di segmen akhir video. Ingat sob, video ini mengandung spoiler. Cerita dimulai dengan menampilkan sebuah rumah besar di lahan pertanian yang dihuni oleh sepasang suami istri bernama Glenda dan Gwyn yang seorang pejabat pemerintahan beserta 2 anak laki-lakinya bernama Gwerit yang selalu terobsesi pada penampilan yang berorientasi pada keseksian dan Guto yang pecandu obat-obatan. Pagi itu keluarga itu sedang bersiap-siap untuk menyambut acara makan malam dengan mengundang 2 orang rekannya bernama Euros yang seorang pebisnis pertambangan dan Meir yang seorang pemilik peternak. Semua keluarga sibuk dengan persiapannya masing-masing. Gwyn berburu kelinci untuk dijadikan santap malam. Namun rupanya sob, ia tidak perlu bersusah payah berburu karena ia menemukan 2 ekor kelinci yang sudah mati. Lalu ada Gwerit yang sibuk dengan memoles diri dan Guto yang sibuk menyiapkan kayu bakar. Tak lama datanglah Kedi yang diminta untuk menggantikan pelayan rumah tangga yang tidak hadir pada hari itu. Guto membukakan pagar untuk Kedi dan Glenda menyambut Kedi dengan tergesa-gesa serta memintanya agar segera membantunya bersiap-siap. Saat Glenda dan Kedi berlalu, rupanya besi kapak yang sedang digunakan Guto terjatuh menimpa kakinya. Guto segera masuk ke kamarnya untuk segera mengobati kakinya. Di dalam, Glenda mulai membantu Kedi mengenali tugas-tugasnya dan meminta Kedi memulai pekerjaannya dengan memberikan taplak meja pada meja yang akan menjadi tempat jamuan. Sepanjang pengenalan itu, Kedi sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya mengangguk atau mendengarkan semua perkataan Glenda dengan diam. Sepeninggal Glenda, Kedi mulai menelusuri ruang demi ruang. Saat itu, ia melihat Gwerit yang sedang berolahraga sepeda dan Kedi hanya memandangnya tanpa ekspresi dari dalam. Saat Kedi sedang menyiapkan taplak meja, tiba-tiba Kedi terkejut mendengar 2 kali suara tembakan. Kedi tampak ketakutan. Tak lama datanglah Glenda menegurnya karena ternyata taplak meja itu bernoda dan menggantinya dengan yang baru. Saat Kedi dan Glenda sedang mempersiapkan menu untuk makan malam, Gwyn datang membawa 2 ekor kelinci yang diakui berhasil diburunya. Kedi tampak ketakutan dan berlari keluar dan terjatuh. Saat itu, ia bertemu dengan Gwerit yang makin menakutinya dengan memberitahu kenapa ayahnya senang di tempat sepi seperti itu, yaitu untuk membunuh makhluk tak berdosa. Gwerit meminta Kedi untuk kembali masuk ke dalam rumah. Sementara itu, dari jauh, Geto menyaksikan saudaranya Gwerit yang sedang menakut-nakuti Kedi. Glenda yang sedang menguliti kelinci hasil buruan Gwyn meminta agar Kedi mengganti bajunya yang kotor karena terjatuh di luar dengan baju di dalam lemarinya Glenda. Kedi segera memasuki kamar Glenda untuk mengganti bajunya, tetapi ia tergerak untuk mencoba berbagai perhiasan milik Glenda di meja riasnya. Kedi pun mencoba perhiasan Glenda di depan kaca rias, lalu ia tertawa memandangi dirinya sendiri. Part 2. Kau harus berhati-hati. Selepas berganti baju, Kedi bertemu Gwyn di lorong dan meminta agar Kedi dan Gwyn dapat berteman. Maksudnya supaya Kedi gak ketakutan dengan Gwyn yang mungkin dianggapnya sadis karena tega membunuh hewan ya sob ya. Namun bukan jawaban yang mengiyakan dari Kedi. Kedi malah meninggalkan Gwyn tanpa ekspresi apapun juga. Dan tiba-tiba telinga Gwyn berdengung hingga Gwyn kesakitan. Di dapur, Kedi sedang mempersiapkan kue sambil bernyanyi dengan lirik kau harus berhati-hati. Tak lama datanglah Glenda yang bilang bahwa itu adalah lagu semasa kecilnya. Glenda dan Kedi pun menyanyikan lagu itu bersama-sama hingga Gwyn datang dan tampak tidak suka melihat Glenda yang bernyanyi dengan gembira. Glenda pun berpamitan untuk bersiap-siap berganti pakaian menyambut acara malam nanti. Adegan kemudian berganti menampilkan Guto yang sedang berbincang dengan Kedi. Guto bercerita bahwa ia tidak menyukai kehidupan di tempat terpencil itu. Ia ingin kembali ke kehidupannya yang dulu di kota. Ia ingin kehidupan klub, pesta, dan bandnya kembali. Guto juga menanyakan mengapa Kedi tak banyak berbicara. Namun Kedi hanya meminta maaf. Jadi memang sob, selama di rumah itu, Kedi sangat jarang berbicara. Ia hanya diam dengan menunjukkan ekspresi menyelidik yang tentunya menimbulkan kesan misteri dalam alur cerita ini. Guto akhirnya
meminta sebuah pertolongan pada Kedi, yang ternyata Guto menceritakan soal kakinya yang luka akibat kapak yang jatuh tadi pagi dan ia membutuhkan obat terlarang untuk menghilangkan rasa sakitnya. Kedi pun mengajak Guto ke hutan dan mengambil jamur-jamur pohon untuk digunakan Guto. Semua aksi mereka berdua ternyata diperhatikan oleh Gwerit dari kejauhan. Nah, menjelang waktu acara, Kedi terduduk di luar menunggu tamu datang. Tak lama datanglah seorang pria bernama Euros yang membawa sebotol champagne. Namun botol champagne itu jatuh dan pecah. Gwyn yang datang menyambut Euros meminta agar Kedi membersihkan pecahan botol itu. Setelah keduanya masuk ke dalam, Kedi memperhatikan pecahan botol dan memasukkannya ke bagian segitiga bermudanya. Nah, ada apa di sini sob? Oke, kita lanjut. Adegan kemudian beralih ke dalam rumah di mana Euros disambut kue-kue kecil. Gwyn bercerita soal keberhasilannya berburu kelinci, sementara Kedi memperhatikan mereka dari arah pantry. Sambil berbincang, Euros terus saja melahap kue-kue itu dan memuji kenikmatannya. Namun tak lama ia merasa seperti tersedak dan memaksakan mengeluarkan sesuatu dari mulutnya, dan keluarlah gumpalan rambut dari mulut Euros. Kedi pun hanya memperhatikan tingkah laku Euros dengan tajam. Part 3. Ada pesta menunggu kita. Menjelang malam, Euros dan Gwyn mulai berbincang mengenai bisnis pertambangan mereka sambil menunggu seorang rekan mereka lainnya bernama Meir yang seorang saudagar tanah peternakan. Tak lama datanglah Meir sendirian. Glenda menanyakan mengapa suami Meir, yaitu Lori, tak ikut datang bersama Meir. Meir meminta maaf suaminya tak dapat hadir karena tiba-tiba harus menjalankan traktornya untuk menolong sebuah kecelakaan mobil yang masuk ke danau. Glenda mempersilahkan Meir untuk masuk ke dalam karena ada pesta yang akan menunggu mereka. Kedi yang berada di dalam diam-diam terus memperhatikan mereka. Sementara itu di dalam kamar, Guto makin kesakitan dengan lukanya yang makin melebar. Ia segera memakan jamur-jamur pohon yang tadi siang diambilnya bersama Kedi. Saat Kedi mengambil makanan dari lemari pendingin, tiba-tiba Kedi muntah dan membiarkan muntahannya di atas makanan itu, lalu mengaduknya menjadi satu dan pergi untuk menghidangkannya di meja makan. Adegan kemudian menampilkan Kedi di luar yang menggeliat-geliat di rerumputan, lalu tanaman merambat pun mulai menjalari tubuh Kedi. Makin misteri lagi ini sob, kita lanjut lagi. Part 4. Dia tidak boleh dibangunkan. Adegan kembali lagi ke dalam rumah di mana para tamu dan Gwyn, Glenda serta Gwerit dan Guto yang akan memulai santap malam. Sementara Kedi mengawasi mereka dari sudut pantry. Makan malam tampak kaku, di mana hubungan keluarga itu terlihat sangat tidak harmonis. Guto membuat masalah dengan jijik melihat Gwerit yang memakan menunya yang ternyata daging mentah. Gwerit berkilah bahwa itu sangat baik untuk kesehatannya, tapi Guto tetap merasa jijik sehingga ia harus diusir dari meja makan oleh Gwyn. Guto pun segera ke kamarnya, namun kakinya mulai merasa semakin sakit karena lukanya ternyata mulai menjalar makin meluas hampir seluruh kakinya. Ia kembali memakan jamur pohon, namun tak juga mereda. Ia pun meramu jamur dan menyuntikkan ke kakinya, tetapi tetap saja sakitnya tak kunjung mereda. Tiba-tiba masuk Kedi yang akan mengantarkan makanan pada Guto. Kedi terdiam melihat Guto yang mengerang dengan kasur yang sudah penuh dengan darah. Guto memohon pada Kedi untuk menolongnya. Kedi pun mendekati kaki Guto yang terluka dan merobek celana Guto. Ternyata luka Guto sudah sangat parah dan dipenuhi oleh belatung. Kedi pun mendekati luka Guto, lalu ia pun menjilatinya. Guto pun berteriak kesakitan. Selepas itu, Kedi kembali ke ruang makan. Gwyn yang melihat Kedi datang meminta agar Kedi bernyanyi untuk mereka. Kedi tidak menyukai sikap Gwyn dan pergi meninggalkan ruang makan. Tiba-tiba Gwerit muncul dan Kedi langsung mencumbu Gwerit. Gwerit yang memang selalu terobsesi dengan keseksian pun melayani cumbuan Kedi. Kedi lalu mengajak Gwerit untuk pergi di luar. Sementara itu di ruang makan sob, Gwyn mulai menyampaikan niatnya pada Meir untuk menjelajahi tanah pertanian Meir guna melakukan pertambangan di tanah pertaniannya. Namun Meir tidak setuju. Glenda pun lalu mengajak Meir ke depan sebuah lukisan yang sebenarnya adalah sebuah peta tanah pertanian Meir yang akan ditambang oleh Gwyn. Glenda memberitahu bahwa usaha tambang itu akan mereka lakukan sampai ke tanah yang diberi nama daerah The Rise. Meir terkejut. Ia keras menolak niat Glenda karena semua orang di pedesaan tahu legenda tentang daerah itu yang merupakan sebuah peristirahatan suatu makhluk gaib, dan niat Glenda itu akan membangunkan makhluk gaib itu. Glenda bilang itu hanyalah legenda yang tak perlu dipercayai. Meir
tetap menolak keras dan akhirnya memutuskan untuk segera pulang. Sepulangnya Mer, tiba-tiba telinga Gwen berdengung dengan keras kembali dan Glenda segera menidurkan Gwen di kamarnya. Sementara itu Cady yang mengajak Gwerit keluar rumah menuntun Gwerit ke dalam hutan dan bertemu Guto yang sudah tak berdaya. Gwerit terkejut dan berusaha menolong Guto. Namun Cady merayu Gwerit untuk mengakhiri penderitaan Guto. Gwerit pun akhirnya menebaskan kapaknya ke kaki Guto yang sudah hancur dan darah seketika menyiprat ke arah Cady. Dan Cady pun tersenyum puas. Cady lalu mengajak Gwerit begitu di dalam hutan. Saat mereka melakukan itu, tiba-tiba Gwerit berteriak-teriak kesakitan. Namun Cady tak juga melepaskan pelukannya dan Gwerit pun makin berteriak kesakitan. Adegan kemudian menampilkan di mana saat Cady memasukkan pecahan botol di dalam segitiga bermudanya. Dan karena itulah sob, ternyata Gwerit menjerit kesakitan akibat tornadonya terkena pecahan kaca di dalam segitiga bermuda Cady. Part 5. Tidurlah yang nyenyak di dada ibumu. Sementara itu di rumah, Glenda terkejut dengan Mer yang datang kembali ke rumah Glenda. Dengan raut muka ketakutan, Mer menyampaikan pada Glenda bahwa suaminya Mer telah berhasil mengangkat mobil yang kecelakaan di danau dan ternyata itu adalah mobil Cady. Mer juga memberitahu Glenda bahwa menurut kepercayaan daerah itu, bila penguasa tanah The Rise datang, maka ia akan memakai tubuh manusia sebagai medianya. Glenda pun terkejut karena ternyata Cady yang asli telah tewas dan Cady yang ada di rumahnya saat ini adalah jasad Cady yang dimasuki oleh roh tanah The Rise. Saat Glenda menyadari itu, semua sudah terlambat sob. Cady mulai melancarkan terornya di dalam rumah. Gwen yang sakit akhirnya makin tersiksa dengan suara dengungan di telinganya dan tewas disiksa Cady yang dilakukan Cady sambil melantunkan lagu berlirik "Tidurlah nak di dadaku, pelukan ibu mendekatmu erat." Glenda yang segera masuk ke dalam rumah dan mengambil pisau untuk berjaga-jaga hanya menemui Euros di ruang makan yang ternyata masih saja terus menikmati sajian kudapan yang disediakan Glenda seolah-olah tak pernah merasa kenyang. Glenda segera mencari Gwen yang ternyata tak ada lagi berada di kamarnya. Ia lalu ke kamar Guto dan berteriak ketakutan karena menemui kasur Guto yang berlumuran darah. Glenda yang sudah mulai dilanda depresi segera keluar berteriak-teriak seperti anak kecil memanggil Guto dan Gwerit menyuruh mereka pulang dan tiba-tiba muncullah Gwerit yang datang sambil membopong tubuh Guto. Melihat itu, Glenda berteriak memarahi Guto dan Gwerit yang sudah diperingati berkali-kali agar tidak bermain di tanah pertanian The Rise. Adegan kemudian menampilkan Glenda dan Euros di dapur di mana Glenda sedang menyajikan potongan kaki Guto yang hancur untuk kemudian disajikan pada Euros yang dengan lahap memakan potongan kaki Guto. Part 6. Setelah kau mengambil semua, apa yang tersisa? Euros yang ternyata merasa kekenyangan setelah menyantap kaki Guto akhirnya tertidur di meja makan. Saat Euros terbangun, ternyata Glenda sudah berada di atas meja makan sambil menodongkan senapan berburu Gwen ke arah Euros. Tatapan Glenda sangat marah pada Euros, seolah-olah menyalahkan semua yang terjadi adalah karena Euros yang menginginkan bekerja sama bisnis pertambangan di tanah The Rise dengan suaminya Gwen. Sambil menangis, Glenda berkata, "Setelah kau mengambil semuanya, lalu apa yang tersisa?" Glenda pun menembakkan senapan itu di mulut Euros dan Glenda pun selanjutnya menyakiti dirinya sendiri dan akhirnya tewas. Adegan kemudian menampilkan Cady yang sedang mengumpulkan semua jasad di pekarangan dan membakarnya dengan kayu bakar yang selama ini dikumpulkan oleh Guto. Dan film pun diakhiri dengan adegan Cady yang sedang memandang tanah pertanian The Rise. Lalu film pun di end. Well Sob, The Fist disutradarai oleh Lee Haven Jones dan dinaskahi oleh Roger Williams dengan dibintangi oleh Ernest Elway, Julian Lewis-Jones, Nia Roberts, Stephen Kennett, Sion Davis, Rodri Meilir, Lisa Palfrey. Film ini dirilis oleh IFC Midnight pada November 2021. Sudah banyak memang film-film bertema acara makan malam yang berakhir tragis. Namun bagi Mince, The Fist sebuah film yang unik karena diolah dengan sangat cerdas. Kenapa Mince bilang pengolahannya cerdas Sob? Jujur saja, setengah durasi filmnya hanya menampilkan pengenalan tokoh-tokohnya, termasuk selalu menampilkan Cady sang tokoh utama dengan sikap diam dan raut muka penuh misteri. Sedangkan tokoh-tokoh lain ditampilkan dengan energik, tapi penampilan tokoh
Kedi yang ditampilkan dengan sikap diam dan raut muka misteri sempat bikin Mince kesal dan gregetan, dan hampir saja Mince memutuskan untuk stop menontonnya. Raut muka misteri ya sudah segitu aja, nggak usah lama-lama. Udah nangkep kok Kedi menyimpan suatu misteri, bikin boring tahu. Tapi itulah kecerdasannya Roger Williams sob. Roger Williams mampu membuat Mince tetap ingin tahu kelanjutannya saat menampilkan Kedi yang diam-diam menyimpan pecahan botol di dalam segitiga bermudanya. Kenapa? Dan untuk apa pecahan botol ditaruh di sana? Kenapa Kedi tidak terluka dengan tindakannya itu? Nah, berarti pasti nanti ada sesuatu yang mengejutkan dari ceritanya. Nah, benar saja sob. Saat alur cerita mulai memasuki inti ceritanya, ternyata semua itu di luar dugaan Mince. Tanpa perlu menyajikan adegan-adegan gore yang berdarah-darah seperti film-film gore umumnya yang sering menampilkan adegan berdarah-darah sejak awal hingga akhir film, The Face mampu membuat Mince masih terngiang-ngiang dengan ternyata Kedi itu roh halus dari urban legend tanah pertanian The Rise yang memakai tubuh Kedi yang sudah meninggal karena kecelakaan dalam perjalanan ke rumah keluarga kaya itu, yang datang untuk menghentikan niat keluarga Gwyn yang akan mengganggu ketenangan roh penguasa tanah The Rise untuk dijadikan lahan bisnis. Nah, itu inti cerita film ini sob. So, kebosanan menonton setengah durasi filmnya mampu terbayar dengan setengah durasi akhir ceritanya. Itulah kenapa Mince bilang penyajiannya cerdas sob. Overall, untuk sobat yang suka dengan film-film yang mikir, The Fish recommended untuk sobat. Karenanya, Mince memberikan bintang 4 dari 5 untuk film ini. So, apakah sobat penyuka film-film misteri, horor atau thriller? Sobat tepat berada di sini. See you!